Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Tetap waras. Yang paling penting tetap waras karena sekarang ini lagi rame banget ya. Di di media-media dan juga terutama di grup-grup pertemanan ya. Grup-grup Mhm, pertemanan mhm. yang kita tahu banyak sekali pendukung pendukung pembongkar ijazah Jokowi lah gitu. Jokowi itu yang kaget gitu dengan perkembangan terbaru karena kemarin sore itu hari Kamis sore ya Egy Mhm. Sujana dan Damai Hari Lubis itu eh, sowan orang nyebutnya ke rumah Jokowi dan diam-diam loh bagi pengamannya protapnya ketat banget itu sampai wartawan publik nggak boleh mendekat jadi nggak ada yang dapat gambarnya nggak dapat ada pernyataan mereka baru dapat ada penjelasan tuh dari ajudannya Pak Jokowi ya ada pertemuan itu ya. Iya, ya iyalah Mas Erjo ini orang penting ya, yang selama ini bersuara sangat keras begitu. Ini keberhasilan Jokowi lah, keberhasilan Jokowi dalam apa? Akhirnya kan balik badan ini ya Ada yang dalam nyebut masuk angin ada yang nyebut balik badan ada macam lah nyebutnya begitu ya. sampai ke pengkhianat Oh, apa ada begitu. nyebut pengkhianat kan kayaknya ya. Banyak yang menyebut Hmm. seperti itu gitu. Eh, Jadi ya wajar kalau kemudian ini protapnya seperti itu dan saya hmm. rasa juga Egy Sujana ini kan sudah lama ya tidak terlihat. Ya Iya. kan di depan publik tidak terlihat. Terus kemudian juga pengacaranya ketika gelar perkara khusus kemarin belum lama ini kan Tanggal Egy Sujana. 22 Desember ya. Betul, Mm, belum belum ada juga 1 bulan kan, dan mm, seharusnya Egy Sujana itu kan juga hadir karena mm, para pihak itu kan hadir, ada mm, klaster kedua maupun klaster pertama, mm, dan Egy Sujana ini adalah klaster pertama, mm, di mana para pihak beserta dengan para penasehat hukumnya atau kuasa hukumnya itu hadir di situ. Tapi kemudian yang dari pihak Egy Sujana yang mewakili itu kan Elida Neti. Kita iya. pernah bahas, bahkan Iya. teman-teman melihat off the record yang sebelumnya, Mm, siapakah Elida Neti iya, ini? iya, iya. Tapi mungkin bagi yang tidak menonton off the record yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa ini sudah balik badan ya, karena Ya. Elida Neti ini, Mm. dan orang terheran-heran, Elida Neti ini adalah satu circle lah dengan Anwar Rasman. Rasman Ya. Arif Nasution dan Mm. juga dengan Firdaus Oibowo yang Oibowo, maaf, Iya, yang iya. kita tahu keduanya ini adalah ketua dari relawan Jokowi. Yang Mm, satu Firdaus Oibowo mm, ini bersama dengan Elida Neti mm, melakukan pembelaan terhadap Rasman Arif Nasution yang ketika itu berkasus dengan Hotman Paris, mm, dan dia adalah ketua relawan Termul, relawan Jokowi namanya Termul. Jadi dia mm, adopsilah nama Termul itu. Itu mm, status dari Firdaus Oyowobo. Dan sementara untuk yang satunya Rasman Arif Nasution itu mm. adalah uh, ketua dari relawan Jokowi, Kami Jokowi, begitu. Oke. Nama relawannya Kami Mm. Jokowi. Ya, Ya, kalau yang tapi nggak ikut ya pendamping mereka kemarin itu ya waktu ke Solo bukan mereka yang mendampingi ya. bukan, Relawan Jokowi ya, bukan. Rejo ya yang Iya, itu ya. ya lebih lebih di atasnya lah Mas Hersu. Statusnya ini Oh, dari Rejo ya, relawan hmm. Jokowi yang Yang dimana hmm. ini kalau secara level dari Hmm. level kerelawanan, nah, kerelawanan gitu ya, Hmm. ini Hmm. di atas itu. Karena Hmm. kita tahu bahwa relawan apa namanya Rejo ini kan sudah eksisnya sudah lama. Kalau dua dua organisasi relawan yang saya sebut tadi ini kan baru tahun 2025 kemarin Mas Hersu terbentuk. Sementara kalau Rejo ini sudah aktif ya, pada Hmm. 2019 juga dia sudah aktif. Hmm. Yang kita tahu 2019 dia sudah keluar dari Demokrat begitu, dan kemudian membentuk grup relawan sendiri yang dinamakan Relawan Jokowi itu tadi, dan kemudian kita tahu dia sangat aktif, banyak sekali ya foto-foto dari Darmizal, itu Hmm. Darmizal ini ketua dari relawan Jokowi tersebut yang kemarin melakukan pendampingan Hmm. terhadap Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis Hmm. bertemu dengan Jokowi. Banyak sekali yang mengatakan itu adalah sowan kepada Hmm. Jokowi Hmm. begitu. Dan kita tahu Darmizal ini tadinya posisinya lumayan lah kalau di Demokrat. Ini kan mantan politikus Demokrat gitu ya. Hmm. Dan mantan politikus Demokrat, dia di apa ya namanya, dewan pengawas lah semacam itu Mas Hersu, Hmm. posisi dari Darmizal ini. Dan kemudian
dia memang sering bertemu dengan Jokowi juga, dan kalau Hmm. yang kita melihat ya, ini saya buka linknya, oh ya, dia pengusaha juga. Dan tahun 2018 dia mengundurkan diri dari jabatan Ketua Komisi Pengawas, ya betul, Hmm. Komisi Pengawas Partai Demokrat dan bergabung menjadi Ketua Relawan Rejo untuk pemilihan umum 2019. Hmm. Tapi di sela-sela setelah dia menjadi relawan itu, dia juga mendampingi atau dia pendukung berat dari Pak Muldoko, Ketua Oh KSP ya kala ya, itu. untuk mengkudeta ini ya, mengkudeta Partai Demokrat ya. Betul, iya kan Hmm. disebutkan oleh AHY ketika itu kalau kita ingat ada yang sudah 5 tahun tidak aktif, ada yang Hmm. 3 tahun dia sudah mengundurkan diri dan sebagainya sekitar tahun apa namanya ketika AHY belum menjadi menterinya Jokowi kan sebelum Prabowo apa dilantik menjadi presiden AHY sudah Ya, masuk duluan ke kabinet ya. itu dia menceritakan ada 5 orang dan ini termasuk Darmizal ini. Coba kita lihat misalnya Kompas memberitakan profil Darmizal pengusung Muldoko di KLB. Kemudian sosok Darmizal aktor utama di balik penetapan Muldoko sebagai ketua Partai Demokrat. Apa sempalannya itu ya yang mengambil alih. Ketua Umum Rejo atau relawan Jokowi for Prabowo Gibran, ini ada beritanya begitu ya, mengatakan jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo kelak memimpin Partai Solidaritas. Jadi orang yang mengetahui bahwa Jokowi ini jauh-jauh hari ya bahwa kelak Jokowi akan memimpin PSI ya tentunya lumayan dekat ya dengan PSI maupun dengan Jokowi begitu. Jadi ini memang orang yang cukup aktif dan kemudian berpengaruh begitu di antara para relawan yang lain karena pernah menduduki jabatan yang cukup tinggi di sebuah partai yang Partai Demokrat kita tahu pernah menjadi partai besar Mas Hersu. Ya. Dan ya foto-fotonya bersama Muldoko, foto-fotonya bersama Jokowi itu bertebaran. Kalau Bersama kalau Budi sekjennya, Ari, ya. Kalau sekjennya nggak terlalu menonjol. Siapa profilnya Rejo ini, Pak? Rahmat ya kalau nggak salah namanya Ya, 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 kurang diketahui lah gitu. ya, ya, Kalau yang lebih diketahui ya sepak terjang dari ya, Darmizal ini karena dia ya, sangat dekat dengan Muldoko. ya. Ya. Oke, jadi ini sampai sekarang kan belum ada statement resmi ya baik dari Egy Sujana maupun dari Damai Hari Lubis. Kalau Damai Hari Lubis sudah saya kontak malah sampai sekarang dia belum respon soal ini ya. Jadi kita bisa simpulkan apa ini Mbak Agi sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau dari beberapa media mereka mengatakan Mas Hersu bahwa mereka ini saat ketemu dengan Jokowi begitu Hmm, ya, hmm, yang mereka ini kemudian mengakui hmm, keaslian dari ijazah Jokowi hmm. begitu dan ini dari pernyataannya Eli Daneti kepada media Oh, ya, ya. Elida yang begitu. bicara ya. Elida yang bicara ini, misalnya saya ambil ya dari suara.com. Hmm. Damai Hari Lubis dan Egy Sujana mengakui keaslian ijazah UGM Presiden Jokowi setelah bertemu di Solo Kamis 8 Januari. Kemudian pengakuan drastis ini terjadi setelah keduanya melihat langsung dokumen ijazah asli milik Presiden Jokowi secara otentik. Di Ini yang saya mana? tidak ketahui. Di, Ini pernyataan, ya ini ya, ditulis oleh suara.com berdasarkan pernyataan dari Elida, tapi kok pernyataannya agak aneh ya. Iya kan? Tapi Karena karena tidak ada di tangan Jokowi kan? iya di Apakah hanya Polda Metro melihat Jaya kan? fotokopinya? Iya. Betul, ada di Iya. Polda Metro Jaya statusnya secara Hmm. resmi ya diakui Hmm. oleh Polda Metro Jaya. Bahkan kemarin pengacara Jokowi pada kasus CLS, gugatan CLS yang ada di Solo kan mau ngebon istilahnya, Ya, mau ya, ya. pinjam untuk diperlihatkan di pengadilan. Ini loh. Dan mereka gagal memperlihatkan itu kan kemarin Bukan sementara dari gagal. Ya memang nggak mau memperlihatkan Mbak. Kalau gagal itu dia sudah mengajukan ditolak gitu. Ini kan nggak ada pengajuan, nggak ada apa-apanya gitu ya ya. nggak ditolak juga sih Ya ya memang karena memang sama-sama nggak tahu lah ada. ya. Iya, iya, iya. Oke. Ya, nah ini tadi Iya. kalau kita merunut ke belakang lagi ketika habis gelar perkara khusus tanggal 22 Desember itu yang saya nggak terlalu terkejut kalau kemudian Eli Daneti ngomong seperti itu karena pada waktu itu pun dia juga menyatakan dia kan bahwa apa gimana waktu itu subhanallah atau apa gimana bahasanya Mbak Agi pokoknya dia Ya, pokoknya betul-betul astagfirullah begitu mungkin ya. terkejut betul lah Bang Gemetar, Agus tangannya ya, gemetar ya ya. karena katanya dia bisa sampai memegang dan merasakan kalau nggak salah imbosnya gitu dia waktu itu ngomong gitu ya dan kemudian dibantah oleh banyak orang terutama misalnya Rizal Fadila dan juga waktu itu
ada pengacara yang ikut ini kan ada klaster ya. Klaster Iya. 1, klaster 2. Nah, Lida itu hadir di klaster 1. Jadi kalau yang Mhm. mengomentari Abdul Ghafur Sangaji mungkin kurang pas karena memang beda ininya ya, beda klasternya. Dia kan Mhm. pengacaranya Roy Suryo. Tapi persis seperti dikatakan oleh Jack Asprey yang itu pengacara itu juga mereka sama perlakuannya. Klaster 1 sama klaster 2 itu nggak boleh sama sekali menyentuh itu, hanya melihat saja gitu. Jadi misalnya apalagi menerawang itu nggak bisa. Tapi kan dia waktu itu dia langsung mengakui asli. Jadi sebenarnya publik itu sudah mulai mendapat sinyal itu ya dari Elida itu, karena saya tunggu beberapa hari kemudian tidak ada bantahan dari Bang Egy Sujana ini ya Dari Egy penjelasannya. Sujana tidak Ya, ada ya, bantahan sama ya, sekali. ya. Artinya Mm, memang sudah mm, ya seperti sudah dirancang begitu mm, ya, mm, bahwa mereka akan mengakui keaslian ijazah tersebut. mm, mm, Walaupun ada penolakan dari mm, orang-orang yang hadir, para pihak di mm, dalam mm, ruangan yang diperbolehkan hadir pada mm, saat itu. Ini kan ada 5 ya Mas mm. Hersu klaster 5 di tersebut klaster ya. pertama ya. Ada Rustam Effendi, ada Rizal Fadilah, Egy Sujana, Ibu Tri Kurnia Kurnia, Royani ya. Kurnia Tri Royani Royani gitu. ya, ya. Enggak. Iya, kemudian ada Damai Hari Lubis itu sendiri begitu. Mm, Nah, mm, ini disebutkan ya, lagi-lagi dari suara.com, alasan dibalik perubahan sikap. Lalu apa yang membuat sosok sekeras Damai Hari Lubis akhirnya luluh dan mengakui keaslian ijazah Jokowi? Kenapa disebut sosok sekeras? Karena memang mm, Damai Hari Lubis ini salah seorang lawyer juga dia, mm. dan kemudian dia juga aktif sekali menulis ya Mas Hersu, setiap Tiap berapa hari hari. sekali ada tulisannya. Tiap hari Mbak malahan. Tiap hari tulisannya. Iya, Ya. tulisannya itu banyak sekali lah. Saya jarang membaca karena tapi saya Mm, sekali 2 kali membaca. Memang tulisannya itu tulisan yang bersemangat banget gitu, mm, mm, dan walaupun ya kalau menurut saya kurang data lah ya, mm, lebih banyak itu bersifat kualitas ketimbang kuantitas, artinya ada data-data, ada angka-angka di dalamnya. Kalau ini kan jarang begitu berupa untuk menggugah semangat para pembaca begitu, dan dia selalu biasanya ada di wilayah oposisi dari pemerintah yang kita tahu dia aktif sejak 212 dulu begitu. Namanya kalau saya sih mulai mengenal dirinya ya sejak gerakan 212 tersebut begitu. Dan dia juga seperti misalnya pernah melaporkan Pak Dudung ya, ketika itu Pak mm, Dudung menjadi Pangdam Jaya, mm, dan kemudian dilaporkan karena mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab apa kalau tidak salah seperti itu. mm. Jadi memang orangnya cukup berani dan Ya, ini kontroversial dari pihak pemerintah, tapi ya. tiba-tiba kemudian ini Nah, wajar suara.com menyebutnya luluh. iya, Nah, iya. Ini menarik, menurut Mbak, karena sebentar saya potong sedikit ya, Mbak Agi ya. Ini berdasarkan data dia mengirim ke saya. Memang setiap hari dia mesti mengirim informasi dan dari dua HP lagi dia ngirimnya itu. Hari Senin itu dia masih mengirim maaf yang memalsukan akal sehat Jokowi TSK dan Daglan rekonsiliasi. Nah, itu ada tulisan dari Fusilat News yang dia kirim. Saya nggak tahu, ini saya nggak baca. Kelihatannya bukan nggak tahu tulisan dia atau dia cuma mengirim. Kemudian ada lagi Jokowi common enemy. Ini pernyataan dari orang lain yang dia kirim kepada saya. Jadi masih dia kelihatan terus menyerang Jokowi. Tapi kemudian tiba-tiba dia berubah mengirimnya soal Habib Rizik Sihab yang berkunjung ke Langsa. Terus kemudian yang terakhir dia udah mainnya jauh nih. Saya nggak tahu hari apa ini. Pokoknya setelah hari Senin ini ya, karena saya juga jarang baca. Dia ke Venezuela, Mbak. Sekarang anunya dia ngirim tulisannya itu. Tapi kelihatannya tulisan dari orang lain. Ini tulisannya siapa? Oh, Chris Komari. Ini Chris Oh, Komari, Bang ketua Chris apa? Komari. Ya, dia ngirim tulisan Chris Komari, makanya bukan Damai Hari Lubis. Jadi Chris Komari ini penting kita catat, nanti kita bahas bahwa dia yang memfasilitasi ini dari Forum Diaspora Indonesia yang Ya. memfasilitasi Egy Sujana waktu dia terbang ke London, dia bertemu dengan Amnesty International. Oke, balik lagi ke Hari Lubis, Damai Hari Lubis lagi Mbak Agi. Jadi Iya, jadi dan dari sini saja ketahuan kita bahwa dia belum terlalu lama ini kelihatannya. Ini balik badannya ya. kelihatannya Ya. ikut ke Egy Sujana belum lama. Ya. Walaupun berdasarkan catatan kita masih ingat ya, tanggal 16 April 2025, Damai Hari Lubis ini salah satu dari 3 orang yang bertemu Yes. dengan Jokowi, diterima oleh Jokowi di rumahnya selama 30 menit. Ketika itu digambarkan oleh Rizal Fadilah seperti itu. Ada Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, dan Tri Kurnia Royani. Mereka ini bertiga bertemu dengan Jokowi dan mereka meminta agar diperlihatkan ijazah asli Jokowi, tapi Jokowi tidak bersedia. Begitu kurang lebihnya. Dan Ya, kita ya. masih ingat ketika itu ada apa ya? Di tanggal Ada itu
tanggal 16 April itu Mbak Agi, setelah Betul, rame-rame 16 April menggeruduk di UGM, Jogja. ya Jogja kemarin situ. Mm-mm. Nah, yang menarik Iya, di dan situ itu ya, dan Egi nggak datang ada kan? Edi nggak datang, Egy padahal tidak katanya, datang. iya. Egy tidak datang dengan berbagai alasan yang Hmm, kemudian berkembang isu hmm, bahwa tadinya dia akan ikut rombongan begitu, tapi hmm, ternyata hmm, last minute tidak bisa ikut hmm, rombongan dan hmm, ditelepon di apapun dihubungi hmm, tidak dijawab hmm, begitu. Itu hmm, bulan April loh ya, udah hmm, terjadi seperti itu. Dan kemudian ketika apa namanya teman-temannya dia mengatakan kemungkinan dia diculik, hmm, hmm, kemungkinan dia dibawa ke bukan diculik tapi dibawa ke suatu tempat hmm, untuk diamankan istilahnya seperti itu supaya tidak bisa ikut ke Jogja maupun ke hmm, Solo. Ada yang hmm, mengatakan demikian. hmm, Ada juga mengatakan Bang Egy sedang tiba-tiba sakit gitu hmm, serangan ya kita hmm, tahu dia pernah hmm, mengalami serangan jantung kabarnya hmm, demikian. Terus belakangan juga Elida Neti bahkan ketika datang ke gelar perkara khusus pada hmm, bulan Desember yang lalu mengatakan dia mewakili Egy Sujana karena dia sedang sakit stadium 4. Saya tidak tahu apakah itu paru-paru ataukah itu jantung begitu ya. Kalau tidak disebutkan, kalau tidak salah disebutkan paru-paru tapi tidak disebutkan cancer. Walaupun biasanya kalau stadium-stadium itu berhubungan dengan hmm, cancer begitu hmm, ya. hmm. Dan sedang berobat ke Penang Malaysia, katanya begitu, karena sakit yang cukup berat tersebut. Tapi ini tiba-tiba bisa kok datang ke Solo, Hmm. dan sebelumnya juga tidak woro-woro keluar gitu, menemui Ya, teman-temannya di TPUA dan sebagainya untuk ya, meluruskan apa yang dinyatakan Eli dan Neti, tidak ada gitu. Nah, kita ya. Kalau lihat kronologinya, Bang Egy itu muncul terakhir di publik ya yang di London itu tanggal 19 iya, Juli betul. ya. Dengan 19 kursi Juli roda ya. ya. Ya, dan Mhm. kemudian sebelumnya dia muncul di gelar perkara khusus di Bareskrim ya. Waktu itu Iya. tanggal tanggal 10 Tanggal 7 Juli. tanggal 7 ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 Mhm. atau tanggal Tapi berapa? tanggal 7 Juli itu kalau nggak salah dia diperiksa, Mas Hersu. Oh enggak, Kalau tanggal 9 berarti. Tanggal 9 kalau tanggal 9 dia yang kemudian dia walk out ya kan waktu itu. iya, Dia iya, menyatakan iya percuma betul. ya. Tapi yang tanggal 7 itu dia memberikan pernyataan yang sekarang kembali ramai. Mhm. Yaitu di mana di situ dia mengatakan bahwa apa Jokowi diminta maaf begitu ya, Mhm. dan diminta untuk memperlihatkan ijazahnya. Mhm. Kalau seandainya sudah diperlihatkan ijazahnya, maka dia mau memberikan maaf begitu. Mhm. Dan ini tidak ada apa ya, tidak ada perdamaian, tidak, pokoknya Mhm. sangat-sangat keras lah ketika itu Ya, pernyataan Mas ya, Hersu. ya. Mhm. Tapi ini saya melanjutkan yang tadi ya, alasan dibalik perubahan sikap. Nah, ini mengapa mereka ini luluh? Kalau menurut Eli Daneti, Mhm. dia mengatakan pengakuan itu muncul setelah kliennya melihat langsung dokumen ijazah asli milik Jokowi dalam Oh. pertemuan di Solo. Ini tanda tanya, apakah suara.com-nya yang salah ataukah Eli Danet Elizabeth yang ini yang salah. memang lebay, Iya, iya, iya. gitu ya? Kalau saya lihatnya malahan kan disebutkan bahwa pertemuan itu Pak Jokowi sendiri itu baru datang ke rumah sekitar pukul 4 kurang gitu ya sorenya dan kemudian Betul? Egy masuk situ keluar itu sekitar pukul 18.30 keluar dari rumah Jokowi. Jadi kalau saya tahu ke 18.30 berarti sudah sholat maghrib dong ya kalau di Solo Di gitu. sana di Nah, Solo, saya cuma iya. bertanya-tanya siapa nih yang jadi imamnya Pak Jokowi atau Egy Sujana gitu Iya, ya. dan sesudah itu Pak Jokowi pergi lagi, kabarnya kan Ya, begitu pergi ya. lagi Tadi ya memang ya. datang, ini kemudian pergi lagi, dan kita tahu hari ini dalam unggahan di medianya Jokowi lah ya, yang sehari-hari memberitakan Jokowi, Solo Times kalau tidak salah, memperlihatkan bagaimana Kaisang datang ke rumah Jokowi begitu, ya memang sedang ada hajatan PSI di Solo, yaitu Rakorwil, rapat koordinasi wilayah kalau tidak salah, yang untuk wilayah Jawa Tengah, dan kemudian diselenggarakannya di Solo bukan di Semarang gitu. Dan kabarnya Jokowi juga akan memberikan speech, akan memberikan pidato di Wah, lagi acara lagi tersebut. berbunga-bunga dong ya sekarang Jokowi Lagi ya. berbunga-bunga memang, dan bahkan disebutkan oleh media tersebut judulnya Jokowi, ini kurang lebihnya ya, ini nanti saya judul aslinya saya perlihatkan, Jokowi sumringah setelah bertemu dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis Iyalah, gitu. gimana nggak sumringah kayak gitu. Tapi saya kira penting juga untuk apa ya mencari kita menelisik ke belakang sebenarnya apa sungguh yang terjadi. Apakah peristiwa ini mendadak begitu Hmm. saja atau setidaknya dimulai pada tanggal 22 Desember setelah
Elida Neti itu hadir dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, atau Mhm. sebenarnya tanda-tanda semacam ini sudah jauh jauh hari sebelumnya, bahkan mungkin ketika di Solo dia tidak muncul pada waktu itu, tidak hadir ya di tanggal 16 Mhm. April itu, atau kapan sebenarnya. Nah, ini pengacara Muhammad Taufik menarik ini Mbak, kalau kita simak dia di apa di kontennya ya, di channelnya Salam Akal Mhm. Waras, anunya nama kontennya, channelnya. Hmm. Iya ya betul. Jadi Pak Taufik ini kan memang suka belak-belakan ya, Mhm. buka-bukaan dia. Ya, Dia menceritakan bahwa sudah melihat tanda-tanda itu pada bulan Juli itu Mas Hersu, ya berarti gelar ketika perkara dilakukan khusus ya. gelar perkara. Betul. Mhm. Jadi di gelar perkara itu di mana Egy Sujana itu dengan memakai kursi roda disebut oleh Taufik itu Mhm. sebagai playing victim begitu, yang sehingga Oh, nanti oh, kalau oke, oke. sewaktu-waktu ada sesuatu yang urgent Mhm. begitu Mhm. dia bisa beralasan bahwa sedang drop atau sedang sakit begitu. Ya, Hmm. dan di situ yang mengejutkan dia membawa pengacaranya yaitu Eli Danetti. Tapi kan Oh, sebelumnya juga memang Egy Sujana kita tahu pernah juga pengacaranya adalah Rasman Arif Nasution. oh ya, pernah Jadi juga dalam kasus apa ya ini? pernah juga Mas Hersu, seingat saya lupa kasusnya, tapi Mhm. sebelumnya pernah juga itu masuk ke dalam tim Egy Sujana. Dan Oh, kemudian sesudahnya masuklah ini Eli Danetti. Eli Danetti ini kalau menurut suara.com juga, saya mencari-cari ya siapa saja ini pengacara yang ada di bawah kantor hukum Rasman Arif Nasution atau RAN begitu mhm. disebutnya, tapi tidak ketemu. Tapi kalau menurut suara.com ini Eli Danetti ini masuk ke dalam anggota atau pengacara yang ada di dalam kantor hukum Rasman Arif Nasution. Yang kita tahu kita pernah bahas Eli Danetti ini menjadi pengacara menjelang dia usia 50 kan Mas Hersu, Mhm. karena dia sekolah itu ketika usianya sudah 40 tahun sekian begitu ya di sebuah Mhm. universitas di Riau kalau tidak salah begitu. Iya, dan kemudian Pak Taufik ini menceritakan setelah itu dia melihat bahwa ini kecenderungannya akan balik badan. Karena untuk Mhm. apa membawa Eli Danetti yang sudah Mhm. jelas-jelas dia termul dikatakannya demikian ya kurang lebih. Dan ya kemudian sesudah itu di berbagai kesempatan ini kan memang tidak hadir lah. Dan Pak Taufik juga Walaupun mengatakan sebenarnya seperti saya sebutkan tadi, pada tanggal 19 Julinya itu dia ke London, kan begitu iya, ya. betul. Nah, maka dia Dan itu. dia hanya memposting itu saja, menceritakan bahwa Ah, bagaimana dia ya. di London begitu Nah, ya, lapor ke Amnesty Internasional iya. soal kasus ijazah Jokowi ini. Iya, ya kalau versi Pak Taufik seperti itu, Mbak Agi. Tapi seperti saya sebutkan tadi kan setelah yang disebut pertemuan setelah gelar perkara khusus di Barreskrim itu, kan dia masih setelah itu ke London, dan setelah dari London itu nggak ada kabar beritanya lagi, memang sampai kemudian sampai termasuk dia beberapa kali dipanggil oleh penyidik di Polda Metro Jaya kan nggak hadir ya, makanya media selalu menyebut mangkir lagi, kan seperti itu gitu. Rupanya dia kan di sini sakit kalau menurut Eli Dawati ya. Iya, betul. Menurut Elidaneti Eli bukan? dan Neti. Iya, iya. Mhm. Iya. Ya, dan seorang teman saya, Mas Hersu ini seorang wartawan senior begitu, yang dia juga memberikan informasi kepada saya dan saya percaya informasi tersebut ya, karena ini teman memang eh, sudah senior dan dia banyak bergaul gitulah dengan apa para pejabat apa dan sebagainya. Dia menceritakan bahwa bagaimana dekatnya Egy Sujana ini dengan Kapolri Listio Sigit begitu. Oh, dia punya Jadi kedekatan ya. kedekatan. Bahkan dia memperingatkan kepada saya Hmm. eh, tahun lalu, bukan bukan tahun 2026, dia mengatakan jangan kaget ya. Ini dia menyebutnya Bang gitu ya. Bang Hmm. Egy ini sangat dekat gitu Hmm. dengan Listio Sigit. Nanti kalau seandainya ada kabar apa-apa jangan kaget gitu. Karena saya melihat kedekatan itu dan itu apa dikonfirmasi oleh beberapa teman-teman juga gitu. Saya Oh. kemudian menanyakan kepada seseorang yang ada di pemerintahan lah dia. Hmm. Saya menanyakan konfirmasi itu apa iya betul Egy ini dekat dengan Kapolri gitu. Oh Hmm. iya gitu ya divalidasi lah itu. Jadi Hmm. kemudian ketika ada berita ini Hmm. dekatnya dalam wilayah apa saya tidak tahu Ya, begitu ya, ya. karena kita mesti verifikasi lagi ya. Oh, kalau disebut dekat, Betul. misalnya orang seperti Rocky Gerung juga dekat. Kita malah Mhm. berapa kali lihat Rocky Gerung pidato misalnya di mana acara di Riau gitu.
Pak Listio Sigit ada di belakangnya kan. Nah, ini memang perlu diklarifikasi soalnya begini-begini nih ya Pak Iya, Egi ya. iya, Ya. iya. Walaupun posisi Bang Rocky ini jelas jauh lah dengan posisinya Egy begitu. Oke, ya. Egy ini kalau kita lihat, saya beberapa kali diingatkan masalahnya, Mas Hersu. Oh gitu. Bukan sekarang, tapi yang lalu-lalu, beberapa tahun lalu juga diingatkan itu antara ini wilayahnya abu-abu loh, gitu. Karena saya lihat ini orang keras gitu dan beristiqomah. Kalau saya melihatnya sebelumnya seperti itu, ya, istiqomah, berpegang teguh pada apa yang dikatakan, gitu ya. Tapi ada yang memberitahu saya bahwa hati-hati, ini wilayahnya abu-abu dan sebagainya, gitu. Dan mungkin saya melihat Mas Hersu juga demikian ya, nggak pernah Apa tuh? Egy Sujana muncul di podcastnya Hersu Beno Point juga ya. Iya, kebetulan enggak sih. Ya, nggak pernah diwawancara Iya, maksudnya iya, begitu. iya. Iya, Enggak. iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi bahwa jangan apa ya, bukan jangan ya, dia mengatakan bahwa sebaiknya mereka yang berjuang itu seperti pengacara-pengacara seperti dirinya itu adalah orang yang sudah merasa kaya. Bukannya dia merasa kaya, tapi maksudnya adalah bukan kaya yang kemudian dinilai dengan harus segini Oh gitu ya, iya ya. sekian Nah, M, sekian miliar, itu bukan. dia. Saya curi apa ya? Apa sih yang dimaksud oleh Taufik itu? Apa saya menangkap apa menyiratkan ini ada transaksi semacam itu sebegitu kok dia ngomongin seperti itu yang jadi tanda tanya saya sih Mbak Agi. Iya, Karena tapi dia Pak nggak Taufik, lugas kan nyebutnya kan nggak lugas dia kan. Muter ya, kan tadi ya Pak Mas. putar, memang, gaya Pak Taufik seperti itu. Ya, dan dia mengatakan yang merasa sudah kaya itu yang misalnya dia sudah merasa cukup. Kaya itu bukan nilai harus segini, minimal segini, bukan. Harus punya sekian rumah, harus punya sekian perusahaan, bukan. Tapi dia sudah merasa cukup sehingga kalau ditawari materi begitu dia tidak tertarik lagi. Dia mengatakan begitu. Nah itu dia. Bahkan Makanya itu ya, saya kok mau apa ini maksudnya gitu kan. ya. Dan tapi ini jelas dengan masalah materi sih Mas Irsu Iya kalau yang iya ditunjukkan iya oleh iya dia. Taufik Maka ya. itu apa Iya. maksudnya? Apakah itu ada transaksi itu? Maksudnya itu loh yang saya tanyakan kan karena. Iya, ini biar saya lanjutkan dulu. Menurut Taufik tidak apa namanya, tidak hanya orang lain, bahkan saya pun juga ditawari yang seperti itu. Jadi ada seorang wartawan yang kemudian menanyakan kepada Andika Dian, siapa yang Ya, sering menjadi asistennya pengacaranya Pak lah Taufik, Andika, saya nggak pengacara. tahu nama lengkapnya Iya, siapa. iya, di bawah kantor hukumnya Pak Taufik begitu ya, yang menangani masalah CLS ini juga lewat Dian itu, Pak Andika itu kemudian ditanyakan oleh seorang wartawan, ya ini wartawan juga sering kali menjadi mediator begitu ya, ditanya apakah Pak Taufik begitu kalau 1 miliar cukup itu, dan kemudian dijawab oleh Dian ini, ya nggak mungkin hartanya Pak Taufik itu bermiliar-miliar, ngapain dia ngambil 1 miliar gitu. Tapi itu kan bukan berarti, oh berarti kalau lebih dari 1 miliar Pak Taufik mau. Pak Taufik kemudian menjelaskan, kantor saya saja itu ada di Jalan Protokol, ini bukan sombong ya, tapi perlu agak-agak menjelaskan untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu itu begitu. Kantor saya aja ada 3 ruko dan itu terletak di Jalan Protokol di Solo. Yang bisa dibayangkan itu nilainya 1 ruko saja berapa miliar, 3 ruko itu berapa. Kemudian dia juga menceritakan untuk untuk menangani kasus ijazah palsu yang kadang ada di Solo, kadang ada di Jogja, kadang ada di Jakarta, bahkan dia pernah pergi ke Malaysia untuk menemui seseorang begitu untuk melakukan investigasi, yaitu dengan uangnya dia sendiri. Dia mengatakan Ya, bahkan kalau pro bono itu istilahnya kalau di pro bono, ya betul, kalau di gratis hukum gitu ya. gratisan ya. Dan apalagi ini memang keinginan dia sendiri begitu kan, bukan karena kliennya dan kemudian secara pro bono menggratiskan, bukan, bahkan Taufik sendiri juga seringkali menjadi penggugatnya. Nah, yang dia ceritakan juga selain itu, nah contohnya seperti Rismon ya, tadi ada di situ. Rismon ini kalau saya hitung-hitung sudah habis sekitar 600 juta. Ini kan kalau, dan itu uang pribadi, dan dia mengungkap bahwa ya Rismon ini sering harus ke Jawa Tengah, bolak-balik begitu, ya tapi Rismon ini memiliki rumah gitu di Jawa Tengah, dia ada mobil juga di sana yang sering kali bisa dipakai. Diceritakan seperti itu, dan dia kalau di Jakarta bukan di hotel, tapi di tempat kos. Sekarang kan ada hostel ya Mas Ersu, kos dengan fasilitas hotel itu lebih murah daripada kalau menginap di hotel. Dan ya apakah ini merujuk kepada Egy Sujana begitu yang ini jelas kalau orang
baik itu netizen, baik itu seperti Pak Taufik dan lain-lain itu menyebutnya sebagai wah sudah cair ini begitu kan. Nah, tapi Hmm. kalau saya melihat ya ini apa ya Mas, itu manusia berbeda-beda. Ada yang merasa segini cukup, ada yang merasa segini kurang cukup. Begitu kan? Karena kalau Egy Sujana ini saya rasa secara kehidupan, secara Nggak ini miskin. sudah cukup Ya lah begitu cukup. ya. Ya. Sudah Ya. cukup. Kita tahu lah apa saja bisnis yang dilakukan. Salah satunya juga saya tahu dia mengelola sebuah usaha yang cukup besar begitu. Ya. Oke, tapi memang harus menurut saya harus ada klarifikasi secara terbuka, mesti dijelaskan kan jangan diem aja. Karena kalau diem aja gitu kan nanti menimbulkan dugaan-dugaan karena kenapa ya orang nggak salah juga kalau menduga sangat keras banget apa dan sampai sekarang belum ada proses pembuktian ijazahnya kan belum ada ijazah itu dibuktikan asli atau tidak. Karena itu kan pengadilan yang harusnya membuktikan tapi tiba-tiba berbalik seperti itu kan itu yang ya kemudian nggak salah kalau orang banyak Mhm. menduga-duga dan muncul spekulasi yang tadi spekulasi liar apakah itu cair atau apa dan sebagainya kira-kira seperti itu ya. Ya Ya, ini tapi kita juga kan nggak lugu-lugu amat gitu ya, walaupun itu spekulasi kita sudah bisa menduga lah. ya, Biasanya ini ya ada imbal balik seperti ya. itu, dugaannya kan seperti Oke, itu. ya, yang penting Iya, buat satu lagi Mas Hersu, ya, ini situasi menjadi makin ruwet begitu ya, hmm, dan ruwet tapi ruwet, ruwet, meningkat ruwet, ke ruwet gitu ya. tapi meningkat ke level yang lebih lebih dahsyat begitu Apa ya. itu? Hmm. Walaupun sekarang Jokowi berhasil menggenggam istilah begitu, bisa dikatakan demikian Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis di bawah atau di pihaknya begitu kan. Nah, tapi kita tahu Roy Suryo ini juga mengadukan dan laporannya itu diterima oleh polisi ada 7 orang ini Oh, orang ya. Jokowi begitu ya yang Hmm, dilaporkan dan saya rasa ini akan ada pemeriksaan-pemeriksaan makin ya. makin ramai ini Ya, Mas dan makin Demokrat banyak juga orang-orang yang akan ya diperiksa. ya Demokrat juga seperti Betul. itu ya gitu. Jadi Mhm. mungkin ini kalau kita lihat sekuennya ya karena dilakukan setelah tanggal 2 Januari kan itu penting tanggal 2 Januari itu diberlakukannya KUHP dan KUHP yang baru kan gitu. Betul. Dan itu Mhm. ada restoratif justice ya di situ yang bisa berlaku apakah ini nanti akan ada semacam itu restoratif justice ketemu antara Pak Jokowi dengan Egy dan Damai Harilu bisa arahnya ke situ. Kalau Mhm. kemarin kan sebelumnya ketika Elida ngomong kan Pak Jokowi menyatakan bahwa ya kalau soal maafkan dimaafkan tapi soal proses hukumnya itu akan jalan terus kan begitu. Ini yang kita tunggu-tunggu nih Mbak Agi ya. Jangan sampai kayak kejadian ini pendukungnya Pak Jokowi siapa waktu itu yang kajian online itu dia sudah kan minta maaf secara terbuka tapi masih terus dilaporkan juga ke rugi bandar kalau sampai terjadi seperti itu ya. Iya ya, tapi Jokowi juga sudah mengatakan kan bahwa hanya 3 orang itu yang tidak dimaafkan karena Ya, terlalu memfitnahnya. ya, Sementara yang oke. lainnya Ya, dia akan maafkan. Dia pernah mengatakan yang 8 lagi kalau ya. tidak salah itu saya akan maafkan Yang gitu. 5 dong berarti kalau Atau sekarang kan. iya kalau sekarang, Ah, sebelumnya malah 12 kan yes, disebutkan oke. 12 atau Ya, berapa. Iya, sekarang ya. klaster yang satunya itu 5. Oke, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Subono Arif. Dan saya Agipita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam Oh, akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.